Hai, bersama saya Yasir Arafat. Di video ini saya akan bahas tuntas tentang kejadian mengerikan pada sebuah film. Film apakah tersebut? Sebelum ke pembahasan, pastikan kalian semua sudah menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar mendapat update terbaru video saya selanjutnya. Oke, film ini berjudul The Omen. Dirilis pada tahun 1976, menceritakan sebuah keluarga kedutaan yang bernama Robert dan Catherine. Mereka mengadopsi anak yang diberi nama Damien setelah anak mereka meninggal tak lama setelah kelahiran. Beberapa serangkaian misterius dan kematian hebat terjadi di sekitar keluarga ini. Ketika Damien memasuki masa kanak-kanak, mereka mengetahui bahwa dia adalah anak iblis. Sampai akhirnya beberapa keanehan terjadi. Di antaranya muncullah seekor anjing saat pesta ulang tahun Damien, dan tak lama kemudian sang pengasuh mengakhiri hidupnya dengan mengantungkan diri dan loncat dari atap rumahnya. Damien, I love you. Look at me, Damien. It's all for you. Dan yang kedua, hadirnya pengasuh baru yang misterius dan mengaku ia dikirim oleh agensi untuk menggantikan pengasuh sebelumnya. Pengasuh ini bernama Nyonya Belloc yang diperankan oleh Billy Whitelaw. Sorry, but we're a little bit confused. Oh, why is that? Well, we don't know how you got here. The agency. The agency? Well, yes, they read in the paper about your first nanny, so they sent you. Kejadian ketiga, saat perjalanan menuju gereja, Damien terlihat marah dan sesampainya di depan, Damien menyerang Catherine yang membuat orang sekeliling terkejut melihatnya. Mr. Ambassador, welcome, sir. Good morning. Stop. Damn it. Dan kejadian selanjutnya, ketika Catherine dan Damien berada di sebuah kebun binatang, tiba-tiba seekor jerapah lari ketika melihat Damien. Tak hanya itu, sekumpulan babon tiba-tiba menyerang mobil yang dinaiki Catherine dan Damien. Yang keempat, saat bermain sepeda, Damien dengan sengaja menabrakkan diri yang membuat Catherine terjatuh dari lantai atas. Catherine pun akhirnya mengalami patah tulang dan keguguran. Damien! No, 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 no! Yang kelima, seorang pastor tewas tertusuk besi sesaat setelah mengungkap kejadian yang akan terjadi pada keluarga Robert.
Dan yang keenam, seorang fotografer mendapati beberapa kejanggalan dan bertanda di dalam foto yang ia ambil. Fotografer ini diperankan oleh David Warner. At first I thought this was just a fault in the film. It's a strange coincidence. Then it happened again. Yang ketujuh, sekumpulan anjing tiba-tiba menyerang Robert dan seorang fotografer di sebuah pemakaman yang mengakibatkan Robert mengalami luka parah. Dan yang ke-8, Catherine akhirnya tewas. Sebelum kejadian, Catherine bermaksud untuk memakai pakaian, namun pengasuh Damian tiba-tiba muncul di belakangnya dan tak lama pun Catherine jatuh dari kaca lantai atas rumah sakit dan akhirnya Catherine pun tewas. Who is that? Is that somebody there? Tom? Is that you? Yang ke-9, terungkapnya sosok Damian dan sang pengasuh ternyata adalah pembelot. Is there proof? Oh, yes. He bears a birthmark, a sequence of sixes. So says the Bible to all the apostles of Satan. She is an apostate of hell. Yang ke-10, seorang fotografer tewas saat dia mencari belati yang digunakan untuk membunuh Damian. Sang fotografer tersebut tewas dengan kepala terpenggal. Yang ke-11, Robert akhirnya menemukan tanda lahir 6 buah angka tepat di kepala Damian. Si pengasuh tiba-tiba muncul dan menyerang Robert yang membuat Robert harus menusukkan belati kepadanya. Dan kejadian selanjutnya, Robert berhasil membawa Damian masuk ke sebuah gereja untuk memohon pengampunan kepada Tuhan. Namun sayang, sebelum membunuh Damian, tewas setelah ditembak oleh polisi yang mengejar mereka saat perjalanan menuju gereja. God, help me. Please! Stop! Stop or I'll fire! Dan yang terakhir, Damian hadir dan mengamati proses penguburan dengan tenang. Ia senyum dan merasa tak bersalah. Dari beberapa kejadian yang dialami dalam film tersebut, pada akhirnya semua terungkap bahwa benar sang anak ini adalah anak terkutuk. Namun kejadian misterius bukan hanya di sini, tapi terjadi pada dunia nyata. Banyak yang percaya bahwa film ini menjadi kutukan bagi para pemain dan kru film. Dan saya sudah mengumpulkan beberapa kejadian sebelum dan sesudah film ini dirilis. Yang pertama, tewasnya putra pemeran utama film The Omen. Pada 26 Juni 1975, putra pemeran utama Gregory Peck
yang berperan sebagai Robert yang bernama Jonathan Peck. Saat itu dia berusia 24 tahun, mengakhiri hidupnya dengan menembakkan senapan tepat di kepalanya. Kejadian ini pada malam hari di rumah yang ia tinggali bersama dua teman wanitanya di dekat kampus University of Southern California. Yang pasti kejadian ini tepat 2 bulan sebelum produksi film The Omen. Next, para kru terlibat dalam kecelakaan. Banyak anggota utamaku terlibat dalam kecelakaan, namun tidak ada korban jiwa dan para kru akhirnya selamat dalam kejadian tersebut. Next, pesawat tersambar petir. Pada bulan September 1975, kejadian ini saat Peck melakukan pekerjaannya dengan menaiki pesawat dari LA ke London. Lalu di tengah perjalanan, pesawatnya tersambar petir yang mengakibatkan pesawat tersebut kehilangan kendali, mesin terbakar, dan hampir menabrak laut. Beberapa minggu kemudian, pesawat yang membawa produser juga mengalami sambaran petir dan ia menyebut pengalaman ini sebagai 5 menit paling kasar yang pernah saya alami di pesawat terbang. Next, sang produser nyaris tersambar petir. Kejadian ini saat syuting film di Roma. Sang produser memakai salib di salah satu set dan dia mengatakan, "Saya benar-benar yakin bahwa iblis tidak ingin kita membuat film." Dan produser itu nyaris terkena sambaran petir. Next, sebuah pesawat disewa oleh studio untuk mengambil gambar adegan salah satu di atas pesawat, namun dibatalkan sebelum pesawat tersebut berangkat. Pesawat tersebut lepas landas dan beberapa menit kemudian pesawat menabrak kawanan burung. Mereka kehilangan kecepatan udara, jatuh ke ujung landasan, turun ke bawah menabrak mobil dan membunuh semua orang yang ada di mobil termasuk penumpang pesawat tersebut. Dan di dalam salah satu mobil terdapat istri dan 2 anak pilot yang mengendarai pesawat tersebut dan menjadi korban meninggal. Next, pesawat produser harus melakukan pendaratan darurat. Pada saat itu, Ben Hart menaiki sebuah pesawat untuk tujuan dari Amerika ke Inggris. Namun tiba-tiba di tengah perjalanan, pesawat yang ditumpangi mengalami masalah dan tiba-tiba harus melakukan pendaratan darurat. Next, pawang hewan yang tewas. Insiden lain terjadi di kebun binatang Longleat Safari Park, di mana adegan Crazy Baboon. Seorang pelatih binatang dibawa ke lokasi syuting untuk memastikan keamanan pemain dan kru. Namun sehari setelah syuting, dia tewas dan terbunuh, kepalanya terkoyak oleh seekor harimau. Next, selamat dari ledakan. Produser dan istrinya check out lebih awal dari Hotel Hilton yang ada di London. Tidak lama setelah itu, hotel diratakan oleh sebuah ledakan. Next, seorang pelatih menjadi korban ketika pemeran pengganti Robert diserang oleh Rottweiler dalam sebuah pemakaman. Jadi Rottweiler adalah salah satu anjing yang ada di bagian film tersebut. Anjing-anjing itu menjadi gila, mengabaikan perintah dari pelatih, dan menyebabkan beberapa luka berat. Next, dan ini yang terakhir, adegan film yang berujung menjadi kenyataan. Pada 13 Agustus 1976, John Richardson bersama asistennya mengalami kecelakaan mobil di tengah perjalanan di Belanda. Richardson selamat, sementara asistennya Lismore terbunuh ketika kecelakaan tersebut. Kejadian sama persis dengan salah satu adegan yang dibuat Richardson dalam film The Omen, yaitu tewas dengan kondisi kepala terpenggal. Saat kejadian, Richardson merangkak keluar dari puing-puing mobil, membuka matanya di jalan yang sepi, dan hal yang pertama dia lihat adalah penanda kilometer yang bertuliskan Omen 6,66. Kota terdekat dalam kecelakaan tersebut adalah Omen yang ada di Belanda, dan kecelakaan itu terjadi di kilometer 6,66. Dan terjadi pada hari Jumat tanggal 13. Dan itu deretan kasus yang terjadi di film maupun di dunia nyata. Apapun itu, tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa peristiwa mengerikan dialami oleh orang-orang yang terlibat dalam produksi film The Omen.
Dan apakah Anda percaya dengan kutukan? Silakan komen di bawah. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menjadi penonton dan pendengar yang setia.